Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberikan kesehatan selalu di tengah pandemi yang sedang melanda negara kita dan beberapa negara yang lain, dan mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan bagi yang sedang terkena dampaknya. Oke, langsung saja. Bapak akan menyampaikan materi yang berikutnya, melanjutkan mengenai perkenalan tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk materi berikutnya atau materi yang kedua ini, kita akan masuk ke yang namanya peta minda. Nah, apa sih peta minda itu, Pak? Nah, kita lihat dulu di sini PowerPoint-nya. Nah, materi yang berikutnya atau yang sekarang akan dibahas yaitu tentang peta minda. Nah, jadi di mapel simulasi dan komunikasi digital ada materi yang namanya peta minda atau mind mapping atau peta konsep. Oke, slide berikutnya berisi tentang pengertian peta minda, metode, solusi, cara membuat, dan manfaatnya. Oke. Metode pembelajaran ini berfungsi untuk dapat membantu siswa untuk dapat lebih mudah mempelajari materi pembelajaran. Semakin kreatif metode yang digunakan, tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan individu dalam belajar. Metode pembelajaran ini tak harus menonton seperti dengan ceramah, karena hal tersebut tentunya akan dapat membuat individu menjadi bosan. Untuk itu kemudian dibutuhkan sebuah metode yang unik serta menayangkan dan juga efektif dalam sebuah pembelajaran dalam membangun minat belajar. Salah satu dari metode pembelajaran yang cukup terbilang efektif dalam memudahkan individu dalam mempelajari hal baru ialah dengan metode peta minda. Peta minda atau juga lebih dikenal dengan sebuah mind mapping pertama kali dikembangkan seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Metode ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran yang dirancang dengan secara khusus untuk dapat bisa memudahkan kita di dalam mempelajari serta juga menuangkan pikiran itu terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Nah, jadi apa Pak tadi yang Bapak bacakan? Nah, berikut tadi yang Bapak bacakan adalah sebuah metode. Nah, ternyata peta minda ini sangat banyak digunakan terutama oleh seorang pengajar. Seorang pengajar atau pendidik atau sebut seorang guru menggunakan peta minda ini menjadi sebuah model pembelajaran. Berarti seorang guru aja mempelajari, kalau kalian seorang murid mempelajari peta minda, maksudnya peta minda, nanti apa yang kalian bakal dapat? Tentu sangat banyak. Di dalam dunia pendidikan atau pembelajaran, peta minda digunakan untuk memudahkan siswa untuk menyerap sebuah informasi yang disampaikan oleh gurunya. Dan ketika siswa mempelajari peta minda, nanti kalian bakal mempunyai manfaat-manfaat lain. Oke. Ini penampilan dari salah satu software yang memiliki sebuah fungsi membuat peta minda atau peta konsep. Jadi ada di sini ada network builder, terus ada network diagram,
Nah, artinya peta minda ini ada asal mula ceritanya atau judulnya. Nah, judulnya apa, turunannya apa, dan bagaimana itu yang dimaksud dengan peta minda atau peta konsep. Belum paham? Oke. Kita lanjut ke pengertian mind mapping atau peta minda. Pengertian peta minda atau peta konsep merupakan suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Nah, udah mulai ketangkap? Oke, belum ya? Oke, lanjut. Sehingga mampu terbentuk suatu korelasi konsep menuju pada pemahaman yang setelah itu hasilnya dituangkan di atas kertas dengan menggunakan animasi yang disukai serta juga gampang dimengerti oleh pembuatnya. Nah, jadi ada sebuah pemikiran dituangkan ke dalam sebuah cabang-cabang tertentu. Mana Pak cabang-cabangnya? Yang tadi ini. Ini cabang-cabangnya adalah pemikiran-pemikiran yang berikutnya datang dari sebuah judul. Oke, itu ya. Terus dari hasil peta konsep itu kemudian akan dihasilkan sebuah tulisan yang merupakan sebuah gambaran langsung dari kerja koneksi otak. Nah, peta minda atau juga mind mapping atau peta konsep ini merupakan sebuah cara mengembangkan maksudnya kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Nah, jadi banyak pemikiran yang bakal tertuangkan. Biasanya kita punya pemikiran cuman susah untuk menuangkannya, tapi ketika ada peta konsep atau mind mapping, tujuannya supaya gampang ketika kita ada pemikiran bisa menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Terus mind mapping ini menggabungkan antara cara berpikir divergen serta cara berpikir kreatif dan juga menjadi cara tepat dan juga paling mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak untuk setelah itu diambil kembali pada saat dibutuhkan. Nah, artinya mind mapping bisa mempermudah sebuah informasi. Jadi dengan mind mapping kita bisa informasi yang begitu banyak, tapi kita bisa konsepkan, kita bisa petakan kemana saja informasi-informasi ini agar nanti oleh orang lain, oleh individu lain bisa membacanya dengan gampang. Oh, informasinya seperti ini. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya yaitu manfaat mind mapping atau peta minda. Mind mapping itu harus dipahami oleh seorang pendidik disebabkan karena bisa membantu siswa di dalam mempelajari pembelajaran. Beberapa manfaat penerapan peta minda atau peta konsep di antaranya. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Ini sangat besar manfaatnya untuk guru agar bisa si siswa memahami yang dimaksud yang akan disampaikan, materi-materi yang akan disampaikan. Nah, yang pertama manfaatnya membantu seorang untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi. Jadi ketika ada sebuah rencana ini terasa gampang untuk dilakukan. Terus yang kedua, membuat kamu menjadi lebih kreatif, membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah tentunya. Membantu kamu juga untuk dapat lebih fokus di dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa aja sih Pak? Banyak nanti permasalahan yang bakal terselesaikan dengan menggunakan peta minda atau mind mapping atau peta konsep. Nah,
Memudahkan berikutnya memudahkan kamu di dalam menyusun serta juga menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran kamu. Terus membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengingat yang tentang dipelajari. Terus membantu kamu untuk bisa dapat belajar lebih cepat, efisien, dan juga melatih gambar keseluruhan. Terus mampu untuk mengefektifkan waktu di dalam mempelajari sebuah informasi. Nah, tentunya garis besar dari mempelajari mind mapping mempermudah untuk memahami sesuatu dan atau informasi. Nah, dengan kata lain, peta konsep ini mampu untuk menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal serta juga mengubah pola pencatatan waktu menjadi lebih efektif serta membuat individu itu dapat memahami suatu hal dalam waktu yang singkat. Mulai paham. Artinya bisa membuat waktu yang tadinya lama memahami hal tersebut dengan mind mapping menjadi gampang. Pak, misalkan ada yang bertanya, apa hubungannya dengan simulasi dan komunikasi digital? Baik, mungkin itu pertanyaan yang bakal ada. Oke, hubungannya adalah menciptakan sebuah sistem. Jadi, komputer didesain oleh manusia yang mengonsep komputer tersebut atau manusia yang menciptakannya. Nah, kenapa harus dipelajari mind mapping atau peta minda? Ini sangat membantu. Komputer bisa sekarang karena ada peta konsep. Jadi banyak kode di sana, banyak konsep yang dipetakan dan lain-lain. Nah, terus bagaimana kita cara membuat peta konsep misalkan? Nah, kita bisa membuat di sebuah komputer dengan menggunakan bantuan software tentunya. Oke, softwarenya apa? Nah, softwarenya ya biasa kita temui di SMP juga ada, yaitu Microsoft Office antara lain ada Microsoft Word. Di Word kita bisa Microsoft Word maksudnya kita bisa membuat mind mapping atau peta konsep. Terus PowerPoint Pak bisa PowerPoint juga bisa digunakan untuk membuat mind mapping. Namun ada beberapa aplikasi yang memang khusus untuk membuat peta minda. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita dapatkan di internet ya. Cuman Bapak tidak mau membahas ke sana karena dengan menggunakan Microsoft Office saja kita bisa membuat sebuah peta konsep. Nah, yang berikutnya cara membuat mind mapping. Ya, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, mind mapping ini juga mempunyai pengertian ialah sebagai alat berpikir yang mampu untuk mencerminkan cara kerja alami dari otak manusia. Berarti otak kita tidak lain dan tidak bukan konsepnya mirip dengan mind mapping. Ya, seperti itu. Dengan penggunaan peta minda ini akan memungkinkan otak itu untuk dapat menggunakan semua gambar serta juga asosiasinya dalam sebuah pola radial dan juga jaringan sebagaimana sebuah otak dirancang. Cara membuat peta minda ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bahan bacaan ialah mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. Nah, itu yang pertama, yaitu mencari tema yang tepat. Yang kedua, menentukan konsep-konsep yang relevan tentunya. Yang ketiga, mengurutkan konsep itu mulai dari yang paling inklusif hingga kepada yang tidak inklusif. Terus
Yang keempat, mulai juga menyusun konsep-konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak. Setelah itu terus ke bawahnya dengan konsep-konsep lain. Jadi sistemnya up down ya, dari atas ke bawah. Terus yang berikutnya, menghubungkan konsep-konsep yang berhubungan dengan garis serta kata penghubung, menggambarkan peta minda. Itu yang terakhir. Setelah kita sudah punya semua bahan-bahannya, kita pikirkan lalu gambarkan seperti apa konsep atau peta minda yang kita buat. Nah, berikutnya ini solusi pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif dalam solusi pemecahan masalah dengan menggunakan peta minda. Terus dalam metode peta konsep, solusi pemecahan masalah yang ditawarkan ialah dengan melalui cara berpikir radial wamo, mirip sebatas pohon dengan cabang rantingnya. Satu pohon banyak ranting. Itulah peta konsep. Sebuah ide pokok atau juga masalah digambarkan ialah sebagai batang. Sementara cabang-cabang, maksudnya sementara cabang-cabangnya itu menggambarkan solusi alternatif yang bisa kita gunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian peta minda, metode, solusi, cara dan manfaatnya. Semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, peta minda dan pengertian-pengertiannya dan cara membuatnya sudah disampaikan. Nah, itu yang awal mengenai materi peta minda yang kita pelajari. Nah, yang berikutnya yaitu kalian ada tugas. Ya, selain nanti setelah pembelajaran, setelah menonton video, tetap kalian mempunyai atau mendapatkan sebuah kuis dan akan ada job tambahan, yaitu kalian membuat konsep sendiri. Oke, konsepnya tentang apa? Petakan keturunan keluarga kalian ya, dari 7 turunan. Jadi 7 turunan ke atas. Jadi kalau kalian sekarang adalah anak orang tua kalian, carilah orang tua kalian, terus orang tuanya orang tua kalian, terus sampai ke 7 kali, sampai yang terakhir itu adalah kalian. Jadi dari paling bawah itu kalian, yang paling atas ada 7 turunan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peta minda atau mind mapping, dan silahkan buat menggunakan mikroskop Word boleh, PowerPoint juga boleh, atau ada yang bisa pakai software juga boleh, silahkan buat. Dan Pak, saya belum punya komputer, silahkan di warnet. Pak, saya tidak ada warnet, silahkan kalian gambarkan, silahkan digambar untuk tugasnya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.